pada pemberian kita pada hari ini. Di sini kelompok kami akan menjawab pertanyaan dari teman-teman yang sudah ditampung. Baik, langsung saja kepada rekan saya untuk menjawab pertanyaan dari Nabela. Baik, di sini saya akan menjawab pertanyaan dari saudari Nabela. Saya ulangi pertanyaannya. Ketika dunia pendidikan dituntut untuk lebih fleksibel dan kreatif, apakah pembaharuan dalam pendidikan IPS benar-benar lahir dari kebutuhan masyarakat atau sekedar menyesuaikan kebijakan kurikulum yang silih berganti? Dunia pendidikan dituntut untuk lebih fleksibel dan kreatif. Perkembangan zaman menuntut dunia pendidikan untuk tidak hanya berfokus pada teori, tetapi juga pada kemampuan berpikir kritis, kreatif, dan adaptif terhadap perubahan sosial. Pembaharuan dalam pendidikan. Pendidikan IPS memiliki peran penting dalam membentuk karakter sosial, sikap demokratis, serta kesadaran warga negara. Apakah pembaharuan IPS lahir dari kebutuhan masyarakat ataukah hanya menyesuaikan kurikulum yang silih berganti? Idealnya, ya, pembaruan pendidikan IPS seharusnya berangkat dari kebutuhan masyarakat. Misalnya meningkatkan kompleksitas masalah sosial, tuntutan moral, dan pentingnya interaksi sosial. Saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih. Apakah saudari Nabela sudah bisa memahami jawabannya? Baik, terima kasih atas jawabannya, saya sudah mengerti. Terima kasih. Selanjutnya, rekan saya akan menjawab pertanyaan dari Rama. Padanya dipersilakan. Baiklah, di sini saya akan menjawab pertanyaan dari Ratna. Pertanyaannya, dalam era globalisasi, bagaimana pendidikan IPS bisa menjadi sarana untuk memperkuat nasionalisme tanpa menutup diri terhadap budaya global? Di era globalisasi, arus informasi dan budaya asing masuk dengan cepat dan mempengaruhi generasi muda. Tantangan kita dalam menjaga jati diri dan rasa cinta tanah air. Pendidikan IPS berperan penting dalam hal ini. IPS menanamkan nilai nasionalisme melalui pemahaman sejarah, persatuan dan keberagaman budaya Indonesia, hingga membentuk generasi muda yang berkarakter dan berjiwa Pancasila. IPS juga mengajarkan nasionalisme yang terbuka dan kritis, yaitu mampu mengambil hal positif dari budaya global tanpa kehilangan identitas bangsa. Selain itu, IPS melatih kemampuan berpikir kritis agar siswa dapat menyaring informasi global dan bersikap bijak terhadap perubahan sosial. Nilai lokal seperti gotong royong dan toleransi juga dihubungkan dengan nilai global seperti solidaritas dan perdamaian. Guru dan kurikulum juga memegang peran penting dalam mewujudkan pembelajaran IPS yang aktif dan bermakna. Jadi, IPS memperkuat nasionalisme sekaligus membentuk generasi yang siap berperan di dunia global tanpa kehilangan jati diri Indonesia. Baik, terima kasih. Apakah pada Rama sudah bisa dimengerti jawabannya? Ya, terima kasih. Jawabannya sudah bisa saya mengerti. Terima kasih. Selanjutnya, rekan saya akan menjawab pertanyaan dari Lisa. Padanya dipersilakan. Baiklah, di sini saya akan menjawab pertanyaan dari Lisa. Pertanyaannya yaitu bagaimana upaya kreatif guru IPS dalam mengintegrasikan teknologi untuk meningkatkan kualitas pembelajaran di lingkungan yang terbatas fasilitasnya. Jadi, guru IPS itu memiliki peran penting dalam menciptakan pembelajaran yang menarik. Meskipun sarana teknologi di sekolah terbatas, kreativitas guru menjadi kunci agar teknologi tetap dapat digunakan secara efektif. Beberapa kreatif yang dapat dilakukan, yang pertama yaitu memanfaatkan perangkat pribadi. HP dijadikan alat utama untuk mencari informasi, memotret data lapangan, dan mengerjakan tugas sederhana. Yang kedua, menggunakan sumber belajar offline. Materi disimpan dalam bentuk PDF, gambar, atau video ringan agar bisa diakses tanpa internet. Yang ketiga, menggunakan aplikasi ringan dan gratis. Aplikasi seperti WA, Google Live, atau kamera digunakan untuk komunikasi, pengiriman tugas, dan dokumentasi belajar. Yang keempat, LMS atau group chat bisa menggunakan WA atau Telegram digunakan untuk koordinasi kelas, sedangkan Google Classroom dipakai jika sinyal memungkinkan. Yang kelima yaitu media visual manual teknologi. Siswa membuat poster atau mind map di kertas lalu memfoto untuk dikumpulkan secara digital. Yang keenam, pembelajaran berbasis proyek atau project based learning.
siswa melakukan proyek kecil dari lingkungan sekitar, misalnya wawancara atau observasi sosial untuk memahami konsep IPS. Yang ketujuh, lingkungan sebagai laboratorium sosial. Jadi lingkungan sekitar dipakai sebagai sumber belajar langsung seperti pasar, jalan raya, atau rumah siswa. Dengan kreativitas, guru IPS tetap bisa menerapkan teknologi meskipun fasilitas terbatas. Terima kasih. Apakah bisa mengerti dengan jawabannya? Baik, terima kasih. Saya sudah bisa mengerti dan menjadi jawaban dari sebelumnya. Baik, terima kasih. Selanjutnya rekan saya akan menjawab pertanyaan dari Sia. Padanya dipersilakan. Baik, saya ulangi pertanyaannya. Mengapa guru perlu menyesuaikan metode pengajaran IPS dengan konteks sosial budaya daerah siswa? Jadi ada beberapa metode pengajarannya, yaitu satu, agar pembelajaran itu lebih relevan dan bermakna. Jadi maksudnya itu ketika metode pengajaran disesuaikan dengan keadaan sosial budaya daerah, siswa itu lebih mudah memahami materi karena berkaitan langsung dengan kehidupan mereka sehari-hari. Nah, yang kedua yaitu ada menumbuhkan rasa cinta terhadap budaya sendiri. Jadi pembelajaran yang memasukkan contoh, tradisi, atau kebiasaan lokal membantu siswa itu mengenal dan menghargai budaya daerahnya sehingga tumbuh rasa bangga terhadap daerahnya sendiri. Terus yang ketiga yaitu ada mendorong partisipasi aktif siswa. Jadi siswa itu lebih berani dan semangat bertanya, berdiskusi, atau berbagi pengalaman ketika materi IPS itu sesuai dengan lingkungan yang mereka kenal. Nah, yang keempat yaitu ada membentuk karakter dan sikap sosial yang sesuai dengan nilai-nilai masyarakat. Jadi maksudnya itu dengan menyesuaikan metode mengajar dengan nilai lokal seperti gotong royong, toleransi, atau saling menghormati, siswa itu terbiasa menerapkan sikap tersebut dalam kehidupan nyata. Yang terakhir yaitu ada mengakomodasi perbedaan sosial dan budaya siswa. Jadi setiap siswa itu memiliki latar belakang yang berbeda-beda. Menyesuaikan metode membantu guru itu menciptakan pembelajaran yang adil dan nyaman bagi semua siswa, tanpa ada yang merasa tertinggal atau tidak dihargai. Baik, terima kasih. Di sini apakah Pia sudah bisa mengerti dengan jawabannya? Terima kasih. Desi Mayer dan Dasa Sahabat. Silakan. Baik, di sini saya akan menjawab pertanyaan dari saudari Khair. Pertanyaannya yaitu, daerah media sosial banyak siswa lebih mengenal budaya luar dibanding budaya bangsa sendiri. Bagaimana pendidikan IPS dapat menumbuhkan kembali rasa cinta tanah air tanpa bersikap tertutup kepada budaya asing? Caranya itu dengan ada 5 ya. Yang pertama, melalui pembelajaran yang dekat dengan kehidupan siswa. Yang kedua, menanamkan rasa nasionalisme sejak dini. Yang ketiga, meningkatkan literasi digital dan budaya. Yang keempat, menumbuhkan sikap terbuka namun selektif terhadap budaya asing. Dan yang kelima, mendorong kerjasama dan kegiatan positif. Yang pertama, melalui pembelajaran yang dekat dengan kehidupan siswa. Pendidikan IPS dapat menumbuhkan cinta tanah air dengan menghadirkan materi yang relevan dengan kehidupan sehari-hari siswa. Contohnya, menceritakan sejarah lokal, mengenalkan tokoh daerah, atau membahas masalah sosial di lingkungan sekitar. Ketika siswa merasa materi IPS itu dekat dengan realitas hidup mereka, rasa memiliki dan kecintaan terhadap lingkungan serta bangsanya akan ikut tumbuh. Yang kedua yaitu dengan cara menanamkan rasa nasionalisme sejak dini. Sejak sekolah dasar, siswa perlu dikenalkan pada nilai-nilai nasionalisme seperti menghargai simbol negara, memahami perjuangan bangsa, dan bangga menggunakan produk lokal. Penanaman ini tidak harus berupa hafalan, tetapi melalui kegiatan yang menyenangkan seperti menyanyikan lagu nasional, bermain permainan tradisional, atau mengenali keberagaman budaya Indonesia. Cara yang ketiga yaitu meningkatkan literasi digital atau budaya. Karena siswa banyak mengakses budaya melalui media sosial, IPS ini berperan memberikan pemahaman tentang cara menyaring informasi, mengenali budaya lokal, serta membandingkannya dengan budaya asing secara objektif. Siswa diajarkan untuk mencari informasi yang benar, memahami sejarah budaya bangsa, dan menggunakan teknologi secara bijak untuk memperkuat identitas diri dan bangsa. Cara yang keempat untuk menumbuhkan kembali rasa cinta tanah air yaitu menumbuhkan sikap terbuka namun selektif terhadap budaya asing.
Pendidikan IPS membantu siswa memahami budaya asing. Tidak harus ditolak, tetapi dipahami secara selektif. Siswa dilatih untuk menerima hal-hal positif dari budaya luar, misalnya disiplin, etos kerja, namun tetap mempertahankan nilai-nilai budaya Indonesia. Dengan demikian, mereka tidak mudah terpengaruh secara negatif dan tetap bangga menjadi bagian dari bangsa sendiri. Cara yang terakhir yaitu mendorong kerjasama dan kegiatan positif. IPS juga membentuk karakter sosial siswa melalui kegiatan-kegiatan yang menumbuhkan rasa kebersamaan, seperti proyek kelompok, bakti sosial, atau festival budaya. Kegiatan ini memperkuat rasa persatuan, belajar bekerja sama, dan lebih menghargai nilai-nilai budaya bangsa. Dengan terlibat aktif dalam kegiatan sosial dan budaya, rasa cinta tanah air pun akan semakin menguat. Saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih. Apakah Saudari Hoya sudah bisa mengerti dengan jawabannya? Saya sudah bisa mengerti, terima kasih. Baik. Baik, itulah tadi dari kelompok kami. Saya selaku moderator, bila ada kesalahan kata saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum